Seorang wanita pembunuh bayaran ditugaskan untuk membunuh pejabat publik yang berpengaruh di negara Costa Verde, sebuah negara rekaan dalam film ini yang terletak di Amerika Tengah. Namun ternyata dalam pembunuhan rupanya ingin membersihkan namanya dengan menjebak Brandon Beckett sebagai tersangka utama, dan akhirnya berkembang menjadi sebuah pembunuhan berantai yang memakan korban beberapa petugas keamanan. Plot twist semakin seru untuk disimak setelah Brandon menyadari rupanya si wanita penembak jitu juga sedang mengincar dirinya karena akhir dari misi Sayaka Akimoto yang berperan sebagai Lady Death adalah membunuh Brandon Beckett untuk mengaburkan jalannya penyidikan. Simak terus video ini dan inilah dia alur cerita film Sniper Assassin 10. Di pembukaan film, dengan menampilkan latar negara Costa Verde, Amerika Tengah, seorang sniper wanita bayaran yang bernama Yuki Mifune, lazim disapa dengan julukan Lady Death, sedang melakukan penembakan terhadap seorang pejabat Menteri Perdagangan yang bernama Bruno Diaz. Setelah tugasnya selesai, ia lalu meninggalkan selongsong peluru dan sehelai rambut. Sontak semua media langsung dihebohkan dengan insiden tersebut. Di markas CIA yang berlokasi di Langley, Virginia, seorang agen yang bernama John Franklin dihampiri oleh bawahannya yang bernama Juliet Clover. Ia membawa laporan hasil identifikasi barang bukti berupa sehelai rambut dari TKP dan hasil pencocokan identitas barang bukti mengarah pada nama Brandon Beckett. Mereka juga berhasil melacak aktivitas Brandon yang keluar masuk Costa Verde selama penyerangan berlangsung. Franklin segera menginstruksikan agen Peterson untuk mengirimkan pasukan ke rumah Brandon yang diduga sebagai tersangka utama, namun ia tetap ingin agar penangkapan tersebut dirahasiakan sampai mereka mengetahui semuanya. Di kediamannya, Brandon Beckett yang sedang asik bermain game online bersama rekannya, tiba-tiba pintu rumahnya didobrak oleh pasukan penyerbu dari CIA. Brandon hanya bisa pasrah saat diringkus oleh pasukan tersebut. Di depan rumah, Yuki menghubungi seseorang dan melaporkan penangkapan Brandon. Sepertinya misi mereka tidak berjalan sesuai skenario. Orang itu lalu memerintahkan Yuki untuk menjalankan rencana B. Brandon lalu dibawa menuju ke sebuah rumah aman milik CIA. Franklin tak banyak bertanya lagi. Ia merasa telah memiliki banyak barang bukti yang memberatkan Brandon. Ia menanyai Brandon terkait keterlibatan ayahnya juga dalam pembunuhan tersebut. Brandon seketika menolak mentah-mentah tuduhan itu dan mengatakan ia bahkan tak mengetahui ada insiden pembunuhan. Secara tiba-tiba, seseorang muncul dan menyebut nama Franklin. Dia adalah Zeke Rosenberg, atau yang akrab disapa Zero, seorang agen Homeland Security. Ia lalu memperkenalkan pangkatnya sebagai kolonel dan meminta waktu untuk berbicara dengan Brandon. Franklin memberinya kesempatan berbicara namun hanya 1 menit. Tanpa membuang-buang waktu, Zero segera memperkenalkan dirinya dan akan mencari fakta-fakta lain. Ia takkan percaya serta-merta dengan barang bukti yang ada di TKP. Zero berjanji akan mengusut tuntas kasus itu, terlepas Brandon bersalah atau tidak. Brandon sekali lagi menegaskan bahwa dirinya tak bersalah. Franklin lalu memperingatkan Zero untuk merahasiakan sementara identitas tersangka sebelum timnya selesai mengusut tuntas kasus tersebut. Zero menyuruh Franklin untuk tenang karena ia juga punya cara main sendiri. Zero lalu mendatangi ruang kerja anak buah Franklin dan menemui Juliet. Ia bertanya terkait peran Juliet dalam penetapan status tersangka Brandon. Dengan sedikit gugup, Juliet mengaku tak bekerja sendiri. Ia bahkan telah mengumpulkan barang bukti yang semakin menguatkan tuduhan mengarah pada Brandon. Bahkan mereka menduga Thomas Beckett pun ikut terlibat setelah mereka menemukan email tentang Thomas yang membelot di Costa Verde. Zero mencoba memberikan persepsi lain, karena ia yakin Brandon dan ayahnya tak mungkin melakukan hal demikian. Tapi Juliet tentu tak dapat menjadikan keyakinan Zero sebagai acuan untuk membantah bukti konkret yang mereka temukan. Zero akhirnya meminta Juliet untuk memutar video rekaman saat penembakan terjadi. Juliet mulai menampilkan video rekaman disertai dengan simulasi yang telah mereka buat. Mereka berkesimpulan dengan jarak tembak yang sejauh 1,2 mil hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu seperti Brandon dan ayahnya. Zero menerima asumsi itu, namun ia mempertanyakan identitas salah seorang tokoh yang ikut hadir dalam acara tersebut. Juliet segera mencari identitasnya dan menemukan nama Donald South yang menjabat sebagai CEO Novasil Pharmaceutical, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang farmasi. Zero lalu menyebut nama satu persatu tokoh penting lain yang juga hadir di acara itu, yang kesemuanya adalah para politisi. Zero menganggap ada sesuatu yang aneh mengenai kepentingan kehadiran CEO farmasi di tengah para politisi. Juliet pun berpikir demikian, sementara Brandon akan dipindahkan ke tahanan yang memiliki standar keamanan tinggi.
Di tengah perjalanan, Brandon melihat sebuah mobil yang sedang menguntit. Di tempat yang agak jauh, Yuki telah bersiap melancarkan aksinya. Brandon semakin merasa ada yang tak beres dengan mobil yang terus mengikuti mereka. Hingga muncullah mobil yang datang dari arah berlawanan tiba-tiba melintang menghadang jalan. Petugas pun baru sadar, rupanya ada sekelompok orang yang mencoba melakukan penghadangan. Mereka adalah mafia yang dibayar untuk menghabisi Brandon beserta semua petugas yang membawanya. Para mafia bertopeng yang ada di kedua mobil lalu keluar dan menembaki mobil petugas. Brandon meminta dibukakan kunci borgol di tangannya agar ia juga dapat membantu menghadapi para mafia tersebut. Namun kemudian petugas tak menghiraukan hingga si petugas itu tertembak. Dari kejauhan, Yuki rupanya sudah ditugaskan untuk membunuh semua orang yang ada di lokasi itu. Brandon dengan cepat mengambil kunci borgol dari petugas yang tewas dan menembak dua orang mafia yang sedang mengintainya. Ia lalu bergerak ke kursi terdepan hendak mengemudikan mobil. Seketika, Yuki juga melepaskan tembakan yang menyasar Brandon. Namun kali ini tembakan Yuki meleset. Seorang anggota mafia terbangun dan menyerang mobil Brandon. Tapi usahanya tak membuahkan hasil, hingga akhirnya Yuki juga menghabisi pria itu. Beralih ke San Francisco, terlihat sepasang kekasih sedang keluar dari mobil. Rupanya, dia adalah Donald South, CEO dari Novasil Pharmaceutical. Di kejauhan, Zero telah memata-matainya dan mengetahui betul jikalau wanita itu bukan istrinya. Zero pun segera menghampiri Donald dan meminta waktu untuk berbicara empat mata. Namun Donald menolak karena mereka belum membuat janji pertemuan. Zero segera melontarkan kalimat halus yang menyatakan dirinya bukan orang sembarangan. Dengan terpaksa wanita tersebut meninggalkan mereka berdua. Zero segera memulai pembicaraan dengan bertanya mengenai kedekatan Donald dengan Bruno Diaz dan kepentingannya hadir di acara yang membuat Bruno Diaz tewas. Donald mengaku ia hadir sebagai advokat untuk pencabutan embargo perdagangan dengan Costa Verde dan sekaligus teman dekat Menteri Perdagangan. Zero lalu bertanya lagi perihal keuntungan Donald dalam pencabutan embargo tersebut. Donald menerangkan bahwa pencabutan embargo akan membuat saham perusahaannya melonjak. Tapi yang terjadi malah sebaliknya dengan adanya insiden penembakan Bruno Diaz. Donald bahkan menyodorkan nama perusahaan farmasi asal Kanada yang akan merger dengan perusahaannya yang menurutnya lebih patut dicurigai terlibat atas pembunuhan Bruno Diaz. Peterson lalu melaporkan kejadian penyerangan yang menewaskan petugas dan hilangnya Brandon Beckett bersama mobil yang membawanya. Ia juga menceritakan kalau yang melakukan penyerangan adalah sekelompok mafia dari Rusia. Namun Peterson mengaku belum menemukan keterkaitan antara Brandon dengan mafia Rusia tersebut. Peterson menambahkan adanya keterlibatan sniper yang telah membunuh beberapa petugas dan anggota mafia Rusia. Hal itu semakin memperkuat dugaan Franklin, ayah Brandon juga ikut terlibat. Di Aberdeen, Washington, Brandon sedang mencari mobil yang terparkir untuk digunakan. Begitu mencoba menghubungkan kabel starternya, alarm tiba-tiba berbunyi dan seketika itu pula dua orang polisi mengancam Brandon untuk segera menyerah. Dengan berpura-pura berlutut, Brandon dengan sigap mengecoh kedua polisi itu dan melumpuhkannya. Ia lalu mengambil salah satu pistol milik polisi dan berjalan menuju ke mobil seorang pemuda. Brandon lalu mengancamnya dan menyuruhnya untuk jalan. Beralih ke San Francisco, California. Zero sedang dihubungi oleh Juliet dan mengabarkan perihal penyerangan petugas yang membawa Brandon. Ia mengaku tak bisa terus membantu Zero dikarenakan status tersangka Brandon yang semakin kuat karena telah berkonspirasi membunuh petugas yang membawanya. Akan tetapi Zero membela Brandon dengan mengatakan bahwa kemungkinan yang menjebaknya juga ingin membunuh Brandon. Brandon sengaja tak menyerahkan diri dikarenakan petugas keamanan juga tak mampu melindunginya. Mendengar ucapan Zero, Juliet sepertinya kembali bersedia untuk membantu. Zero lalu meminta Juliet mencari kejanggalan seputar rencana merger dua perusahaan farmasi, Sycus dan Novasil. Setelah mencari, Juliet mengaku tak menemukan banyak kejanggalan. Hanya saja 2 minggu yang lalu, seorang karyawan melakukan pelanggaran keamanan yang membuat alarm darurat menyala. Namun saat polisi mendatangi lokasi, kepala keamanan tak mengizinkan polisi memasuki gedung tersebut.
Zero menganggap informasi itu cukup penting. Ia pun menanyakan siapakah nama karyawan yang dimaksud. Juliet segera memberitahu namanya adalah Josh Strayhorn. Zero pun akhirnya memutuskan untuk berangkat ke Vancouver, Kanada. Namun tetap meminta agar Juliet mengabari setiap perkembangan informasi yang didapatkan. Hari berganti pagi, Brandon dan seorang pemuda yang bersamanya berhenti di sebuah jalan. Ia lalu menyuruh pemuda itu pulang berjalan kaki, sementara Brandon meminjam mobilnya. Meski sempat ngotot tetap ingin ikut bersama Brandon, namun Brandon menolak dan berjanji akan menjaga baik-baik mobil pemuda tersebut. Beralih ke Vancouver, Kanada, Zero yang sedang terduduk membaca katalog di ruang lobi kantor pusat Seekers Industries tiba-tiba disapa oleh seseorang dengan perawakan tinggi besar mengaku sebagai kepala keamanan. Orang itu bernama Drake Phoenix. Dengan tingkah basa-basi dan sok akrab, Zero segera menghampirinya. Setelah berjabat tangan, ia pun menanyakan kabar si akuntan Josh Strayhorn dan menanyakan penyebab Strayhorn yang memicu alarm keamanan di gedung tersebut. Namun Phoenix mengaku Strayhorn tidak masuk bekerja karena sedang sakit. Perihal alarm keamanan, katanya itu hanyalah kesalahpahaman, sehingga pihak kepolisian tak perlu mengecek gedung. Phoenix lalu bertanya balik alasan Zero menanyakan insiden kecil itu. Dengan polosnya, Zero mengatakan bahwa ia mencurigai kemungkinan Strayhorn juga terlibat dalam penembakan Bruno Diaz. Mereka pun saling tertawa karena mengingat Strayhorn yang berpenampilan lucu namun terlibat dalam pembunuhan pejabat politik. Phoenix pun menjelaskan bahwa pada malam itu Strayhorn pulang dalam keadaan mabuk. Ia pulang dan menaiki lantai lift yang salah sehingga terjadilah ketidaksengajaan itu. Zero pun percaya dan memaklumi tindakan Strayhorn setelah mendengar penjelasan Phoenix. Ia lalu mengangkat topik pembicaraan lagi perihal merger dua perusahaan farmasi raksasa yang membuat Phoenix akan memiliki beban kerja 2 kali lebih berat dan gaji Phoenix akan meningkat 2 kali lipat juga. Phoenix hanya tersenyum dan berkata, kemungkinan ada karyawan lain yang akan membantu dan rutinitasnya akan tetap sama. Merasa semua pertanyaannya telah terjawab, Zero segera berterima kasih dan pamit meninggalkan gedung tersebut. Sementara Brandon meninggalkan mobil yang dibawanya dan menyusup di sebuah truk menuju ke arah Montana. Zero kemudian menghubungi Juliet dan memintanya untuk melacak identitas Drake Phoenix. Tak butuh waktu lama, Juliet pun menemukan identitas dan catatan keuangannya beberapa tahun lalu, namun anehnya ia menghilang begitu saja. Tapi secara tiba-tiba, Franklin memergoki Juliet yang sedang tidak fokus melacak keberadaan Brandon.